meneruskan pelajaran kita mengenai kitab Wahyu. Kita sekarang sesudah memikirkan keadaan letaknya kota Pergamus. Sekarang mari kita membaca surat Tuhan Yesus kepada gembala sidang itu dan kepada jemaat itu. Pasal 2 ayat 12. Dan kepada utusan jemaat yang di Pergamus tuliskanlah, itu kepadanya. Sekali lagi, utusan jemaat itu angelos. Apa angelos itu? Pesuruh atau sungguh malaikat, juga pesuruh, utusan surgawi. Ya, saya berpikir ini utusan manusia dan ini menceritakan ya gembala sidang barangkali. Nanti kita lihat. Itu kepadanya, darinya. Beginilah firman Dia yang mempunyai pedang yang tajam dan bermata dua. Itu darinya. Tuhan Yesus memetik kutipan ini dari pasal 1 mengenai pedang tajam bermata dua keluar dari mulutnya. Mengapa jemaat ini di Pergamus harus diingatkan mengenai pedang itu? Nanti lebih jelas. Ada kepada, ada dari, kemudian jemaat dipuji. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Ya, dia berkata yang sama pada setiap jemaat, setiap angelos. Dan di mana kamu tinggal, di tempat takhta iblis. Mengapa Tuhan berkata bahwa iblis bertakhta di situ? Kita tidak tahu, sulit diartikan. Sarjana mengemukakan beberapa kemungkinan. Ya, Pergamus mungkin merupakan ibu kota dari provinsi Asia. Apa itu sebabnya iblis bertakhta di situ? Mungkin. Ada lain lagi berkata bahwa bentuk bukit tinggi yang 300 meter tingginya, yang tempat Akropolis itu, bentuknya seperti takhta. Apakah itu sebabnya? Mungkin. Ada sarjana yang berkata sebabnya kaisar disembah. Penyembahan kaisar kuat di situ. Maka iblis bertakhta. Lain lagi berkata penyembahan Asklepios kuat di situ. Maka Tuhan berkata bahwa iblis bertakhta di situ. Dan juga ada yang berkata bahwa kuil Zeus yang namanya mezbah Zeus bentuknya takhta, dan Zeus sebagai dewa yang utama di panteisme Yunani, menurut sarjana yang lain, kuil mezbah Zeus adalah takhta iblis. Mungkin juga. Dan satu lagi kemungkinan yang perlu dipertimbangkan adalah mungkin ini harfiah iblis punya takhta di Pergamus. Sulit dipilih. Tetapi apakah ini yang ini, yang itu, yang sebabnya ini, yang jelas iblis kuat di Pergamus. Itulah yang jelas. Iblis kuat di situ. Sulit hidup, orang Kristen sulit hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan di kota di mana iblis bertakhta, iblis kuat. Itu jelas. Jemaat dipuji. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan di mana kamu tinggal di tempat takhta iblis. Dan jemaat tetap dipuji lebih lanjut. Dan engkau berpegang kepada namaku. Ini tunggal. Engkau hamba Tuhan, gembala sidang, berpegang kepada namaku. Setialah. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku pada hari-hari di mana Antipas, saksiku yang setia, dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Firman Allah tidak menjelaskan perincian bagaimana saksiku yang setia Antipas dibunuh di antara mereka. Tetapi di luar Alkitab ada cerita bahwa Antipas dimasukkan di dalam satu patung tembaga, dan patung tembaga itu diletakkan di atas api, dia
bakar hidup-hidup di dalam patung itu. Itu di luar Alkitab, kita tidak tahu dengan pasti. Itu pujian. Ya, tetapi ada juga celaan, ada kritikan. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa hal melawan kamu. Bahwa di sana kamu itu tunggal. Kamu mempunyai mereka yang memegang ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk meletakkan jebakan di depan anak-anak Israel, yaitu untuk makan persembahan berhala dan berzina. Jadi ini celaan bahwa melawan kamu tunggal, bahwa di sana kamu mempunyai gembala sidang, mempunyai jemaat yang terlibat dalam berhala dan zina. Nah, ini mengapa menceritakan mengenai memegang ajaran Bileam yang mengajar Balak untuk meletakkan jebakan. Nah, ini merujuk pada kitab Bilangan pasal 22 sampai 25 dan juga pasal 31 ayat 16. Bangsa Israel mendekat pada wilayah Raja Balak dan dia mau mengalahkan mereka. Dia pikir dia akan mencari seorang nabi untuk mengutuk mereka. Nabi Bileam dipilih. Nabi Bileam dan Raja Balak naik ke satu gunung tinggi. Di situ mereka dapat melihat umat Israel. Nabi Bileam membuka mulut untuk mengutuk, apa yang keluar? Berkat. Raja Balak tersinggung. Ya, saya tidak angkat kamu untuk memberkati mereka, untuk mengutuk mereka. Kamu harus mengutuk mereka. Saya seorang nabi. Mereka pergi ke gunung lain yang sama terjadi. Akhirnya, Bileam memberi nasihat kepada Raja Balak, jika kamu mau menjatuhkan umat yang besar ini, carilah putri-putri bangsamu yang paling cantik, suruh mereka membawa berhala mereka ke tengah-tengah umat Israel itu, dan beginilah, laki-laki di sana akan jatuh cinta pada putri-putri yang cantik-cantik itu, akan berzina dan akan terlibat dalam berhala itu. Dan Tuhan sendiri akan bertindak. Dan itu terjadi. Nah, peristiwa itu dari kitab Bilangan dipakai oleh Tuhan untuk menegur dosa mereka di sebagian dari jemaat di kota Pergamus. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala dan mereka berzina. Bukan seluruh jemaat, tetapi ada yang melakukan dosa-dosa itu. Dan itu harus diurus. Kritikan dilanjutkan di dalam ayat 15. Demikian juga kamu mempunyai orang yang memegang ajaran para pengikut Nikolaus. Jadi hamba Tuhan itu tidak bertindak. Ada yang berzina, ada yang terlibat dalam penyembahan berhala, ada yang memegang ajaran sesat, ini yang ajaran Nikolaus. Apa perinciannya kita tidak tahu, tapi ajaran sesat. Dan hamba Tuhan itu tidak bertindak. Dan dia ditegur. Jemaat secara tidak langsung, jemaat juga ditegur karena memegang ajaran palsu dan berzina, dan sebagian dari jemaat juga berzina, sebagian terlibat dalam penyembahan berhala. Itu celaan. Jika ada celaan, ada perintah. Perintahnya sangat singkat, ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Tunggal itu. Sebab itu bertobatlah. Sebab itu bertobatlah. Jika ada perintah seperti itu, tuntutan, ada juga ancaman akibat negatif jika tidak dilakukan. Dan ini jelas. Coba lihat penulisannya. Kata-kata. Sebab itu bertobatlah. Tetapi jika tidak, itu cukup jelas. Boleh turuti, tetapi jika tidak,
aku tiba-tiba datang kepadamu, tunggal, dan aku akan memerangi mereka, jemaat yang terlibat dalam tiga dosa itu. Dosa ajaran sesat, dosa penyembahan berhala, dosa zina. Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Ya, itu sebabnya jemaat harus diingatkan dalam bagian dari di surat ini mengenai pedang itu. Uruslah, gembala sidang, uruslah ini. Jika tidak, Tuhan akan tiba-tiba datang dan Tuhan akan mengurus dengan pedang. Lebih baik gembala sidang mengurus daripada Tuhan harus mengurus. Nanti Tuhan mengurus, nanti banyak korban. Susah. Lebih baik gembala sidang mengurus. Demikian bentuk ancaman yang ada di surat ini. Ada akibat negatif jika hamba Tuhan tidak bertindak dan jika jemaat tidak meninggalkan dosa itu. Kemudian ayat 17, selalu kita membaca kalimat yang sama, yang mempunyai telinga. Apakah saudara mempunyai telinga? Apakah surat ini menceritakan keadaan saudara dan saudara punya hati yang terbuka, yaitu jika saudara adalah hamba Tuhan yang tidak rela bertindak, relakanlah hatimu dan bertindak sesuai kehendak Tuhan. Apakah saudara adalah jemaat yang terlibat dalam berhala, terlibat dalam zina, terlibat dalam ajaran palsu? Tinggalkanlah. Jika saudara punya telinga, kiranya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan akhirnya juga ayat 17 ada janji. Ada akibat negatif jika mereka tidak turuti, ada janji akibat positif jika mereka turuti. Kepada yang menang, akan kuberikan kepadanya makan mana yang tersembunyi. Nah, mana yang tersembunyi? Di dalam Keluaran pasal 16 kita membaca mengenai mana itu. Makanan roti, katakanlah roti yang turun dari surga. Ini mana yang tersembunyi. Di dalam kitab 2 Makabeus, pasal 2 ayat 4-7. 2 Makabeus tidak ada di Alkitab Protestan, tetapi ada di Alkitab Katolik. Ini bukan firman Tuhan, tetapi menceritakan kepercayaan orang Yahudi. Dan di dalam ayat itu, di 2 Makabeus pasal 2, dijelaskan bahwa orang Yahudi percaya bahwa mana itu disembunyikan di dalam suatu gua di Gunung Nebo. Gunung Nebo adalah suatu gunung besar di sebelah barat dari Sungai Yordan. Dan menurut kepercayaan orang Yahudi, nanti pada kedatangan Mesias akan ada makan besar dan orang Yahudi akan makan mana yang tersembunyi dengan Mesias. Tuhan memakai kepercayaan itu untuk membentuk satu janji yang indah ini. Jika mereka menang, jemaat yang tidak terlibat dalam dosa itu, hamba Tuhan yang bertindak, dan jemaat yang terlibat meninggalkan dosa itu, jika mereka menang, mereka tidak mengalami ini, tidak mengalami ancaman, tetapi mereka menerima janji makan mana yang tersembunyi dengan Mesias nanti dia datang di pesta perkawinan anak domba Allah. Tapi ada juga satu janji yang lain. Dan aku akan memberikan kepadanya batu putih. Dan pada batu itu tertulis nama baru yang tidak seorang pun tahu kecuali yang menerima. Batu putih. Batu putih. Memang di zaman itu batu putih, ada batu putih dipakai di situ. Beberapa macam pemakaiannya. Batu putih menjadi simbol dari hari kemenangan. Batu putih dipakai sebagai karcis, tiket masuk ke dalam
Misalnya pertandingan gladiator, melihat gladiator. Batu putih dipakai sebagai jimat. Batu putih juga jika ada seorang gladiator yang berkenan kepada pemimpin gladiator dikaruniakan batu putih, berarti dia tidak harus bertanding lagi. Dia bebas. Dia tidak akan mati di dalam pertandingan itu. Dia bebas. Dan dia boleh pensiun. Nah, kita tidak tahu apa salah satu itu adalah sebabnya Tuhan memakai ini batu putih atau dia tidak terkait dengan pemakaian tradisional dari batu putih itu. Ya, tetapi ada batu putih dari Tuhan. Saya mau batu itu bukan karena batu itu putih, bukan karena itu batu itu terdiri dari batu, tetapi karena itu dari tangan Tuhan. Dan mari kita lihat ada keistimewaan di sini. Dan pada batu itu tertulis nama baru yang tak seorang pun tahu kecuali yang menerima. Indah ini. Ini suatu keakraban antara Tuhan Yesus dan si penerima ini. Nama rahasia. Hanya Tuhan dan si penerima yang tahu nama itu. Ini menceritakan suatu hadiah keakraban. Layaklah diperjuangkan. Layaklah. Perjuangkanlah. Jadilah pemenang supaya boleh menerima makan mana yang tersembunyi dan supaya boleh menerima batu putih dengan nama rahasia itu. Bagaimana menjadi pemenang? Jika saudara adalah gembala sidang yang tidak sampai hati menegur orang yang berdosa, menegur dan itu tidak berhasil, mengusir, bertobatlah dan menjadi pemenang dengan suruh mereka bertobat atau dengan mengusir mereka dari jemaat. Jika saudara adalah jemaat yang terlibat dalam penyembahan berhala atau dalam zina, bertobatlah, jadilah pemenang. Terimalah batu putih itu, makanlah nanti. Mana itu? Ini layak diperjuangkan. Apakah surat ini kepada jemaat di Pergamus adalah surat saudara? Gumulilah. Dan terapkanlah jika ini surat saudara. Mungkin yang lain adalah surat saudara. Temuilah yang mana menceritakan keadaan rohani saudara. Dan hayatilah dia. Amin.